Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dewi. Saya dari kelompok 10 dengan judul Tindak Pidana Ekonomi. Dalam makalah kami itu sudah berjudul tentang tindak pidana ekonomi. Jadi di sini saya akan menerangkan secara singkat dan jelas mengenai tindak pidana ekonomi khususnya dalam Islam. Nah, pertama, tindak pidana, apa sih yang dimaksud dengan tindak pidana khususnya dalam Islam? Nah, itu dalam fikih terdapat istilah zinayah atau jarimah. Menurut bahasa, jarimah sendiri berasal dari kata jaromah yang sinonimnya kasaba wa khotoah, yang berarti yang dapat ditarik kesimpulan dari kasaba wa khotoah itu ialah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus. Mungkin kita melihat dalam bahasa Indonesia sendiri, tindak pidana itu adalah tindakan yang melanggar hukum yang telah ditetapkan, sama seperti tindak pidana Islam, yaitu bertentangan dengan batas-batas yang telah ditetapkan oleh syariat Islam itu sendiri. Nah, di sini kami mengambil dua tindak pidana ekonomi Islam. Yang pertama itu ada ihtikar. Mungkin masih asing di telinga teman-teman mengenai ihtikar, tapi kalau dalam bahasa Indonesia ihtikar itu seperti penghimpunan. Mungkin teman-teman sudah mengetahui itu perbuatan yang sangat tidak terpuji dan merugikan banyak orang. Nah, ihtikar dalam kamus bahasa Indonesia itu penumpukan barang keperluan umum dengan jalan menyimpang untuk dijual kembali dengan harga tinggi supaya memperoleh untung yang besar. Nah, kalau seandainya kita melihat ihtikar itu kan sebagai penimbunan. Nah, itu penimbunan itu seperti barang pokok. Mungkin kita dalam masa pandemi banyak orang-orang membeli barang, bukan membeli, menghimpun seperti masker, hand sanitizer, dan menjual kepada masyarakat dengan harga yang tidak wajar, yaitu dengan harga yang sangat tinggi. Nah, itulah ihtikar, sebuah perbuatan yang benar-benar merugikan tidak hanya satu orang ataupun dua orang, tetapi merugikan banyak orang. Nah, dalam perspektif hukum Islam, merupakan praktik dagang yang sangat tidak bermoral dan tidak manusiawi, karena praktik perdagangan semacam itu banyak menimbulkan mudarat bagi kehidupan manusia. Nah, dalam perspektif Islam ini sudah dikatakan bahwa ihtikar itu sebuah praktik dagang yang tidak bermoral dan tidak manusiawi, karena ya tadi saya katakan di awal, merugikan banyak orang, dan perbuatan itu sangat tercela dan tidak dibolehkan oleh agama Islam itu sendiri, dan orang yang melakukan itu akan mendapatkan dosa yang dimana sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, sebab yang kedua itu kami membahas mengenai ghosab. Ghosab merupakan suatu bentuk kejahatan berupa mengambil atau menguasai hak orang lain tanpa seizin pemiliknya dengan melakukan unsur pemaksaan. Ghosab itu seperti tindakan mencuri. Kan dalam ghosab sendiri seseorang mengambil barang orang lain tanpa seizin pemiliknya, baik itu dengan paksaan ataupun dengan tindakan baik dengan paksaan ataupun dengan tindakan fisik gitu lah. Itu sama aja yang tidak dibolehkan, baik dalam agama Islam maupun dalam hukum yang ada di Indonesia. Nah, mungkin di sini juga kita mengetahui bahwa ghosab sendiri tindakan yang sangat tercela, yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang, karena ini merugikan bagi si pemilik barang itu sendiri, dan bermudarat bagi manusia. Dan orang yang melakukan ghosab sendiri akan mendapatkan
dosa yang mana sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sudah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan hadis. Dalam Al-Qur'an sendiri ada ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqulu amwalakum bil wala taqulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqan min amwalin nasi bi ismi wa antum ta'lamun. Nah, dalam ayat ini sendiri yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya. Nah, dari dua perbuatan tindak pidana ekonomi Islam yang tadi sudah saya jelaskan itu adalah perbuatan yang tercela dan tidak baik untuk dilakukan, apalagi kita yang sebagai mahasiswa yang mengetahui batas-batas mana yang baik dan mana yang tercela. Ya, kita harus pintar-pintar dalam memilih praktik perdagangan yang halal tanpa adanya unsur-unsur yang batil, yang melanggar ataupun yang menyimpang dari syariat Islam itu sendiri. Mungkin penjelasan singkat dari saya, kurang lebih cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.